Oke, baik teman-teman semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya yang di video sebelumnya kita sudah membuat folder project, kemudian kita sudah membuat koneksi ke server localhost dan ke database-nya. Nah, di video kali ini kita akan membuat sebuah fungsi register dan kita juga akan menambahkan tampilan untuk register, teman-teman. Jadi yang akan kita kerjakan kali ini, kita akan membuat sebuah fungsi untuk register dan akan membuat tampilan register yang akan kita gunakan untuk melakukan proses insert data ke dalam tabel user atau registrasi, teman-teman. Saya buka lagi VS Code-nya, saya tutup config ini, kemudian di folder controller saya akan buat sebuah file baru dengan nama register. Register.php. Seperti biasa, jika kita mau menuliskan script PHP, kita harus buat sebuah teknik penulisan PHP seperti ini, teman-teman. Yang pertama, kita harus terkoneksi dulu ke dalam database-nya karena kita ini mau menginputkan data ke dalam tabel yang ada di dalam database. Maka kita harus terhubung terlebih dahulu ke dalam database kita, teman-teman. Cara menghubungkannya, karena kita tadi sudah membuat sebuah koneksi yang digunakan untuk terhubung ke dalam database, maka kita harus masuk terlebih dahulu ke folder config, lalu kita arahkan ke config.php yang isinya ini adalah sebuah script yang menghubungkan kita ke dalam localhost atau server kita dan juga ke dalam database program absen ini. Jangan lupa titik koma. Berikutnya yang akan kita inputkan adalah nama, kita gunakan variabel post seperti ini. Biar cepat, saya lakukan copy paste seperti ini dengan menekan Alt Shift panah bawah. Nah, seperti ini. Yang kedua adalah email. Yang ketiga adalah password. Yang keempat adalah gender. Sebelumnya akan saya pastikan dulu apakah kolomnya ini sudah seperti ini. Nama, email, password, dan gender. Oke. ID-nya kita tidak perlu tuliskan di sini karena ID-nya ini udah otomatis akan terisi sendiri, teman-teman. Kemudian di bagian password ini akan saya enkripsi menggunakan MD5, teman-teman. Jadi seperti ini. Kita buat sebuah variabel baru, variabel data untuk membungkus sebuah query MySQLi query. Kita panggil variabel koneksinya adalah connection. Kita lakukan query di sini, teman-teman. Saya tutup terlebih dahulu. Insert into users seperti ini.
pertama adalah kolom nama, yang kedua adalah email, kemudian password, kemudian gender, ini saya enter aja, values, kemudian kita tangkap variabel nama. Jadi kita ini nanti akan menangkap sebuah inputan nama. Kemudian inputan nama ini kita bungkus ke dalam variabel nama. Variabel nama ini nanti kita tarik ke sini, kemudian akan kita masukkan ke kolom nama di sini yang ada di dalam tabel users. Yang kedua adalah email. Kemudian password. Dan yang terakhir adalah gender. Nah, seperti ini. Saya simpan. Jangan lupa titik koma di belakangnya. Nah, kita buat sebuah kondisi di sini, teman-teman. Jika if variabel data ini berhasil menjalankan proses insert data atau input data ke sini, maka kita beri dia pesan berhasil melakukan register. Jika gagal, kita tampilkan pesan register gagal. Seperti ini. Kita save. Oke. Kemudian berikutnya di folder root ini adalah folder utama, teman-teman. Jika saya mengatakan folder root itu adalah folder utama. Folder utama, maka folder di sini program absen. Nah, ini adalah subfoldernya. Nah, root itu adalah folder utama. Maka di sini saya akan membuat sebuah file untuk membuat tampilan register. Karena di sini tadi saya juga mengatakan akan membuat sebuah tampilan untuk melakukan proses register. Oke, maka di video kali ini kita akan membuat tampilan register juga. Nah, klik di sini new file. Saya beri nama view underscore register, atau nggak usah kasih underscore aja, view register begini .php. Oke. Kemudian saya akan menggunakan Bootstrap sebagai templating engine-nya. Saya buka browser, saya cari Bootstrap. Saya pilih yang ini. Kemudian saya akan masuk ke dalam dokumentasi. Saya cari yang sudah ada resource Bootstrap-nya.
Oke, yang nomor 2 ini. Nah, bedanya yang nomor 1 dan nomor 2, nah yang nomor 1 ini hanyalah template HTML aja, teman-teman. Yang kedua, ini adalah template HTML beserta resource Bootstrap. Saya klik copy di sini. Saya masuk lagi ke VS Code, kemudian akan saya pastekan di sini. Untuk titelnya, saya ganti jadi register. Seperti ini. Saya ganti jadi page register. Nah, kemudian ini akan saya bungkus ke dalam sebuah kontainer agar nanti dia berada di tengah-tengah. Oke. Berikutnya saya butuh sebuah form. Saya buka lagi Bootstrap, saya cari form. Oke, nah saya langsung ambil yang ini aja. Ini udah lengkap, email dan password. Saya klik copy di sini. Di sini saya akan membuat sebuah baris. Saya akan buat sebuah kolom juga. Kolomnya, lebarnya, oke, misalkan 5 aja. Saya pastekan di sini. Kemudian kita rapikan sedikit. Oke, begini aja. Nah, di bagian formnya kita tambahkan action, teman-teman. Action ini kita gunakan untuk mengarahkan kita ke fungsi register tadi. Oh, sorry. Nama foldernya adalah controller register. Oke. Controller, kemudian register. Nah, ini kita simpan. Jangan lupa metodenya, karena kita ini akan melakukan proses post data, teman-teman. Jadi kita gunakan metode post. Oke. Nah, sebenarnya ini sebenarnya tidak masalah, teman-teman, untuk saat ini. Tapi agar lebih mudah dibaca, ini saya hapus saja. Saya ganti email. Nah, di sini juga saya biarkan aja. Ini hanya label, kemudian ini tipenya email, ini udah benar. Kemudian akan saya tambahkan name di sini, email. Di bawah juga ini saya ganti jadi password. Kemudian di sini saya kasih nama. Saya kasih atribut name juga, password. Oke. Ini tidak saya butuhkan, saya hapus saja. Oke. Jadi yang penting itu di sini, teman-teman. Yang terpenting itu adalah di bagian name-nya, name email dan name password. Nah, name email dan name password ini akan ditangkap, kemudian ini akan dipost dan dikirimkan ke register.php yang ada di dalam controller, teman-teman. Kemudian inputan email dan password ini akan diterima di sini, teman-teman. Ini akan diterima. Oh, sorry. Ini kita belum punya nama, email, dan password. Oke, kita tambahkan nama.
di sini nama. Biar cepat saya blok, kemudian saya pencet Ctrl D. Saya ganti jadi nama begini. Nah, ini sebenarnya saya nggak butuh teman-teman. Ini saya hapus saja. Oke, ini biar mudah dibaca aja teman-teman. Saya rapikan begini. Ini juga saya hapus. Oke. Ini juga, nah ini jadi lebih rapi. Nama, email, password, kemudian gender. Oke, untuk gender ini adalah option teman-teman. Kita cari juga di Bootstrap, cari option, select option. Nah, kita cari yang ini aja. Kita ambil yang ini teman-teman. Yang sederhana ini. Saya copy, saya masuk lagi di sini. Enter. Sorry, ini belum dibungkus ke dalam div. Saya paste di sini. Oke, kita tambahkan name-nya juga. Gender. Ini yang pertama adalah male. Di sini juga male. Female. Nah, yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah di bagian value teman-teman. Di bagian value ini harus sama dengan pilihan yang ada di dalam database. Karena pilihan yang ada di dalam database tadi ini adalah male dan female, hurufnya kecil semua. Maka di sini kita juga harus menggunakan huruf kecil semua di sini teman-teman. Nah, di sini sebenarnya nggak masalah. Kita kasih nama lain di sini, ini hanya apa yang akan tampil di depan aja. Ini bukan yang akan masuk ke dalam database. Ya, ini laki-laki, perempuan. Nah, ini nggak masalah. Yang harus sama itu ini di bagian value-nya teman-teman. Kalau sudah, coba saya akses di browser di sini. Localhost, program, absen. Oke, nah saya pilih yang ini teman-teman, view register. Oke. Nah, coba saya inputkan data baru, misalkan Liandra @gmail.com. Passwordnya saya kasih 12345. Ini perempuan. Kemudian akan saya submit. Oke. Nah, di sini sudah ada pesan berhasil melakukan register teman-teman. Nah, maka proses input data yang barusan kita lakukan ini sudah berhasil. Kemudian kita akan cek ke dalam database-nya apakah benar data yang barusan kita inputkan ini sudah tersimpan atau belum. Oke, nah di sini sudah terlihat bahwa data yang barusan kita inputkan ini sudah masuk ke dalam database kita.
dengan password terenkripsi, teman-teman. Oke, baik, sampai di sini kita sudah berhasil membuat fungsi untuk melakukan register dan membuat sebuah tampilan untuk melakukan proses registrasi di sini. Oke. Oke, baik teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.